Shalom Bapak Ibu Jemaat. Kabar gembira bagi kita semua. Gereja kita sudah dibuka untuk ibadah onsite loh. Serta sudah mendapatkan QR Peduli Lindungi dari Kemenkes RI. Untuk kedepannya, ibadah dilakukan secara online dan offline. Bagi Bapak Ibu yang belum dapat datang beribadah secara onsite, dapat mengikuti secara online melalui Zoom dari rumah masing-masing. Ini dia hal yang harus kita ketahui ketika kita beribadah secara onsite. 1. Wajib memakai masker. 2. Cuci tangan di tempat yang telah disediakan. 3. Melakukan pengecekan suhu. Tidak boleh demam ya. Keempat, check-in Peduli Lindungi atau tunjukkan sertifikat vaksin. Lalu, silakan memasuki ruang ibadah dan tempati tempat duduk yang telah disediakan. Selama ibadah berlangsung, semua wajib memakai masker ya. Selamat beribadah. Persembahan. Ada 3 cara untuk memberikan persembahan. Pertama, scan QR Code yang ditampilkan pada penghujung ibadah. Kedua, scan QR Code yang ada di luar ruangan ibadah. Ketiga, masukkan uang tunai ke dalam kotak yang telah disediakan. Yang keempat, menggunakan kartu debit melalui mesin EDC. Setelah ibadah selesai, tetap jaga jarak dan jangan membuat kerumunan ya. Oh iya, pendaftaran ibadah onsite dibuka setiap hari Kamis melalui WhatsApp ke Saudari Senja atau melalui link pendaftaran yang telah disediakan. Sampai jumpa hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, saya mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur kalau setiap hari kita dipelihara oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, sehingga kita sampai saat ini bisa datang dalam keadaan sehat untuk beribadah. Mengucap syukur untuk kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu keselamatan, pengampunannya yang selalu diberikan kepada kita, sehingga kita diperkenan oleh Tuhan untuk bisa hadir dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan dari PPR 1 nomor 24. Marilah kita bernyanyi, menceritakan kasih Tuhan kepada kita. Allah itu baik.
dan salam akan dipimpin oleh Pendeta Edi. Saya persilahkan Pak Edi. Silakan jemaat yang hadir di gereja bisa berdiri. Ibadah pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Mazmur nomor 100, pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan dari seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Dipersilakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita mengerti bahwasannya perkembangan COVID-19 mulai naik dengan cukup drastis. Kemarin sudah 11.000 seluruh Indonesia dan Jakarta sendiri 5.000 lebih ya. Kita terus mengikuti perkembangannya. Sewaktu-waktu ini gereja bisa kembali online kalau memang tidak memungkinkan dengan peraturan pemerintah. Jadi nanti setelah ibadah kita segera pulang ya, supaya kita tidak menjadi komunitas yang menyebarkan COVID-19 begitu ya. Kita tetap jaga protokol kesehatan. Di sini semua pakai masker semua, ini standar protokol kesehatan kita ya. Kita jaga dan kita terus berdoa supaya angkanya segera landai dan kita bisa tetap menikmati ibadah hybrid ini ya. Oke. Dan yang kedua, terima kasih untuk doanya, Bu Rita sudah kembali ke gereja. Iya, terima kasih. Mesin duduknya masih pakai bantal gitu ya. Tapi bersyukur Bu Rita semangat untuk mau datang gitu ya. Terima kasih doanya. Silakan Penatua Priscilla untuk melanjutkan ibadah ini. Yang memimpin ibadah kita adalah Penatua Priscilla Sugarti. Terima kasih Pak Edi yang sudah memimpin kita dalam votum dan salam pada pagi hari ini. Selanjutnya warta jemaat akan disampaikan oleh Saudari Melia. Saya persilakan Saudari Melia. Shalom Bapak Ibu, saya akan membacakan warta jemaat pada tanggal 30 Januari 2022. Happy birthday kepada Richard Ben Susanto dan Saudara Fernando Jusufardin pada tanggal 30 Januari 2022. Bapak Robert Jafmiko pada tanggal 31 Januari 2022 dan Bapak Adi Sudiro pada tanggal 5 Februari 2022. Tuhan Yesus memberkati. Happy wedding anniversary kepada Bapak dan Ibu Darmaji pada tanggal 3 Februari 2022 dan juga Bapak dan Ibu Pendeta Emilitus Jonathan Tanujaya pada tanggal 5 Februari 2022. Warta Komisi Anak diberitahukan kepada seluruh orang tua bahwa ibadah hybrid offline onsite Komisi Anak hari ini diadakan pada pukul 10. Dan untuk minggu depan 6 Februari 2022 akan dilakukan ibadah anak secara online pada pukul 10 melalui Zoom. Sakramen Perjamuan Kudus.
Pada kebaktian Minggu 6 Februari 2022 akan diadakan sakramen perjamuan kudus. Bagi jemaat yang beribadah online dapat menyediakan roti dan anggur secara mandiri atau mengambil di gereja dengan menghubungi sekretariat terlebih dahulu. Selanjutnya, video warta akan disaksikan melalui video. Sekian video warta hari ini. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Penatua Priscilla Swegarti. Terima kasih Saudari Melia yang sudah menyampaikan warta jemaat pada pagi hari ini. Jika hatimu penuh khawatir, jika di hatimu penuh susah, jika di hatimu penuh takut, beritahu kepada Yesus. Jika hatimu penuh duka, jika hatimu penuh dengan dosa, jika hatimu penuh dengan beban, beritahu kepada Yesus. Lagu ini sebelumnya saya persiapkan 2 minggu yang lalu, dan kebetulan saya mengalami masalah yang begitu berat bagi saya. Lagu ini adalah menghibur saya. Saya tidak bisa mengatakan kepada siapa-siapa, kepada keluarga saya pun saya sulit untuk mengatakan, karena ini masalah sensitif. Sehingga saya hanya bisa sanggup memberitahukan kepada Tuhan Yesus. Percayalah bahwa Dia yang memberikan kekuatan kepada kita, yang selalu menopang hidup kita. Dia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri, tapi Dialah yang akan menolong kita di dalam setiap pergumulan kita. Beritahu kepada Yesus adalah doa kita yang kita boleh senantiasa panjatkan kepada Tuhan di dalam segala waktu. Tuhan pasti mendengar doa-doa kita. Sebelum kita sampai kepada doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Hendratmo, saya akan menyanyikan lagu dari PPR 2 nomor 365. Kita nyanyikan bersama-sama, Beritahu Yesus. Beritahu kepada Yesus.
Saya persilakan Bapak Indratmo untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Marilah kita satukan hati untuk berdoa. Pada akhir doa akan kita tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini Engkau berkenan kami beribadah onsite dan online lewat fasilitas Zoom. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan berkati rangkaian ibadah kami. Tuhan berkati juga semua yang melayani. Kiranya internet juga dapat berfungsi dengan baik, sehingga ibadah berlangsung dengan lancar. Buatlah kami mengerti dan mampukanlah kami menjadi pelaku firman yang menjadi berkat dan menyukakan hati-Mu. Tuhan tolong untuk jemaat-jemaat yang lemah tubuh. Tuhan berikan kestabilan kesehatan bagi Ibu Yohana Hartini Suraji, Ibu Tuyah, dan Bapak Indarto. Untuk Ibu Manurung, Bapak Triyono, Ibu Ruth, Bapak Sukisno, Bapak Handoko, ayah mertua dari Bapak Adi Sudiro, Saudara Tiffany, Saudara Kevin, dan Saudara Winario, dan keluarga yang sakit dan memerlukan perawatan. Tuhan lewat mereka, biarlah bilur-bilur memberikan kesembuhan. Tuhan pulihkan kesehatan Ibu Enita, Bapak Adi Sudarto, Bapak Yopi, anak Ibu Ruth. Tuhan jamah sempurnakan kesehatan mereka, biarlah mereka dapat beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan untuk kondisi Indonesia yang semakin membaik. Berikan hikmat kepada para medis dan instansi yang terkait dalam menangani pandemi COVID-19. Buat kami semuanya patuh pada protokol kesehatan yang telah ditentukan, sehingga wabah dapat segera dihentikan dan roda perekonomian dapat dipulihkan. Kehidupan sosial pun berjalan normal kembali. Tuhan berkati mereka yang bekerja atau wira swasta sehingga dapat berkarya dan memperoleh kesejahteraan mereka kembali. Perbaikan gedung dan peremajaan peralatan gereja telah berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan berkati semua yang terlibat secara langsung maupun yang berkontribusi tidak langsung, sehingga semuanya dapat diselesaikan pada waktunya dan ibadah dapat berjalan dengan lebih baik. Tuhan berkati persiapan pendewasaan GKMI Cabang Sidoarjo Lampung yang akan berlangsung pada tanggal 29 Maret 2022. Kiranya situasi pandemi tidak menjadi halangan. Tuhan tolong sehingga sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dapat dilaksanakan dengan baik. Tuhan tolong hamba Tuhan, majelis dan jemaat di sana agar siap mandiri. Kuatkan iman mereka untuk maju bertumbuh menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Tuhan berkati juga persiapan pendewasaan cabang Kalimalang. Biarlah sesuai waktu Tuhan juga dapat terlaksana dengan baik. Tuhan kiranya berkenan atas pembangunan kantor sinode yang sedang berlangsung. Tuhan tolong semua GKMI dapat mendukung dan berkontribusi sehingga pembangunan dapat selesai tepat pada waktunya dan menjadi sarana untuk kemajuan GKMI serta pelebaran kerajaan Tuhan. Kiranya terpujilah nama Tuhan. Kami mohon Tuhan berikan hikmat pada Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin serta semua jajaran pejabat dan aparat yang berwenang agar dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, bertindak tegas dan bijaksana sehingga pembangunan dan infrastruktur Indonesia dapat berkembang dengan baik dan perekonomian maju dalam keadilan, ketentraman, dan damai sejahtera. Tuhan tolong bangsa Indonesia agar dapat memilah mana yang baik dan yang benar. Kobarkan semangat persatuan Tuhan. Dan mensinergikan semua perbedaan menjadi kekuatan untuk bahu-membahu membangun NKRI yang aman, tentram, dan damai. Rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan merupakan program yang besar. Tentu akan menimbulkan pro dan kontra. Tuhan berikan hikmat semua yang terlibat, berikan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu sehingga berdampak positif bagi kemajuan Indonesia. Gunung meletus, gempa dan badai, banjir dan tanah longsor menjadi bencana beberapa daerah. Tuhan tolong mereka yang terdampak, berikan kekuatan dan kesehatan, berikan hikmat-Mu agar aparat yang berwenang semuanya dapat segera mengatasi bencana. Sarana dan prasarana yang rusak segera dapat diperbaiki dan menyelamatkan mereka yang terkena musibah dan bencana. Mampukanlah kami dan sadarkanlah kami bangsa Indonesia untuk lebih bijak mentaati prokes yang ditetapkan pada masa pandemi ini. Terutama dengan munculnya varian baru,
Tuhan tolong dan kuatkan tenaga medis yang melayani. Peralatan dan obat-obatan yang diperlukan, terutama untuk vaksinasi booster, agar dapat segera tersedia sehingga yang terpapar dapat disembuhkan, yang masih sehat dapat terhindar dari wabah corona. Dan semua wabah ini dapat segera diberhentikan, kondisi sosial ekonomi Indonesia maupun dunia dapat kembali pulih. Dalam kasih setiamu, kami serahkan bangsa dan negara Indonesia yang tercinta ini. Kiranya lawatanmu, hikmat marifatmu membawa NKRI bangkit. Dengan rahmat Tuhan, bangkitlah negeriku. Dengan berkat dari Tuhan, majulah bangsaku. Dalam kasih karunia Tuhan, damailah tumpah darahku Indonesia. Dalam kemuliaan Tuhan, jayalah NKRI. Demikianlah doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan pada benar tua Priscilla. Terima kasih Pak Hendratmo yang sudah memimpin kita dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Selanjutnya sebelum kita masuk di dalam doa persiapan firman dan pembacaan Alkitab yang akan disampaikan oleh Saudari Natasha, kita akan memuji Tuhan dari pujian sujud di altarnya. Firman Tuhan pada pagi hari ini temanya adalah hati yang mengampuni yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta EDSS. Kita akan menyanyikan pujian sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku, dia bebaskanku, dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala
terjadi. Pemulihan terjadi, mujizat terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Saya persilahkan Saudari Natasha. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa sebelum baca ayat firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah menyatukan kami kembali di gereja kami pada hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong firman-Mu ini bisa menjadi berkat untuk kami, dan kami bisa menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Ayat hari ini diambil dari Yohanes 8, ayat 2 sampai 11. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapat tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Dan Tuhan akan saya serahkan ke pendeta EDSS. Terima kasih Saudari Natasha Hudiono yang sudah berdoa dan membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita belajar bersama-sama satu tema yang penting di dalam kehidupan beriman kita, hati yang mengampuni. Ya, sebelumnya saya ingin memperlihatkan satu slide tentang foto gitu ya. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang kenal, itu sudah sebutkan, saya tulis namanya ya, Joseph. Ini orang Jerman, jadi saya nulisnya bahasanya gimana ya, Joseph Mengele gitu ya. Saya baca dalam bahasa Indonesia ke roda-roda Jawa gitu, Mengele gitu ya. Ya, Joseph Mengele ini pria kelahiran Jerman tahun 1911. Dia orang yang pandai, dia punya 2 gelar doktor, yaitu dalam bidang kedokteran dan juga dalam bidang antropologi. Bukan orang main-main, dia orang putra ketiga dari ayah pengusaha yang cukup kaya gitu. Maka dia bisa sekolah dengan bagus. Yang menarik bukan soal dia anak orang kaya atau dia punya gelar seperti itu. Tetapi di masa dia ingin melakukan penelitian, dia sengaja minta datang untuk bergabung di tempat di mana kamp Nazi itu berada di Auschwitz di Jerman. Dia sengaja minta datang ke sana supaya dia bisa melakukan objek penelitian. Dan inilah dilakukan oleh Joseph Mengele ini. Dia secara luas dikenal dengan malaikat maut, angel of death. Kenapa dia bisa dikatakan seperti itu? Nah, inilah saya ingin ceritakan seperti ini. Dia sangat serius memperhatikan penelitian
kepada orang-orang kembar. Jadi orang-orang kembar, kita punya kembar di sini satu ya. Iya, kita punya kembar satu. Nah, dia secara khusus memberikan penelitian pada orang-orang kembar. Jadi dia teliti, kemudian dia ukur segala macam bagian-bagian fisik mereka diperhatikan oleh si Joseph Mengele ini. Dan kemudian bukan hanya sampai di situ saja. Dia terkadang melakukan juga amputasi bagian tubuh manusia. Wah, itu luar biasa. Jadi kalau ini penting dia potong. Sebegitu enaknya dia melakukan manusia itu di kamp Nazi itu. Jadi orang-orang Yahudi yang ditangkap oleh Jerman itu di zaman Hitler gitu ya, diperlakukan bukan manusia. Dia amputasi bagian tubuh, terus menginfeksi tubuh mereka dengan dikatakan tifus, dia suntikkan supaya seperti apa reaksinya. Dari penelitian dia itu luar biasa. Dan penyakit lainnya kalau dia suntikkan juga supaya ngerti reaksinya itu seperti apa. Inilah saya menyebut ini bukan hanya malaikat maut, tapi ini orang gila gitu ya. Itu dalam bahasa saya. Dia juga bisa mentransfusikan darah orang di camp itu satu sama lain. Ya kalau nggak cocok ya mati. Ya, inilah penelitian yang saya pikir ngawur gitu ya. Kadang kalau sudah nggak pakai, ya udah dibunuh aja. Masuk di ruang dia bunuh. Nah inilah Joseph Mengele gitu ya. Pernah dalam satu kesempatan kesaksian dia membunuh 14 pasang orang kembar, dibunuh dalam satu malam gitu ya. Jadi kalau dia bunuh satu kemudian bunuh yang lainnya supaya nanti dilihat ada enggak apa yang berbeda dari data-data itu apa sih yang berbeda. Wah ini luar biasa memang betul-betul malaikat pencabut nyawa dan dia diberi hak yang luar biasa. Apakah ada perbandingan ketika ini dibunuh seperti apa, yang lain dibunuh seperti apa. Ini orang luar biasa gitu ya. Terus dia juga mengadakan eksperimen mata. Jadi mata itu dia kan orang Jerman, dia pengen mata itu dirubah warnanya seperti apa. Di eksperimen betul sama dia. Dan sampai mata itu diambil dan dikirim ke Berlin. Waduh. Jadi kalau mata diambil ya mengerikan juga keadaan orang itu gitu ya. Yang lain dia juga melihat bahwasanya orang-orang yang cacat fisik, orang kerdil, dia teliti juga. Jadi ini orang yang luar biasa pinter, tetapi memakai manusia itu bukan manusia. Dia juga memakai wanita-wanita yang hamil. Sekali lagi ini orang Yahudi semua ditangkap di camp itu ya. Dia teliti semua. Dia lihat experience seperti apa. Oh sudah ngerti ini, udah dibunuh aja. Itu mengerikan sekali Bapak sekalian. Jadi akhirnya memang dia bisa menciptakan ras Jerman. Jadi dia melarikan diri, kemudian dia ada di Brasil, tapi dia berhasil melarikan ras Jerman. Jadi anak-anak yang orang-orang yang melahirkan itu bisa jadi ras Jerman, berambut pirang, terus matanya biru. Wah luar biasa. Inilah Joseph Mengele. Bagi Joseph Mengele, para tahanan Yahudi di Auschwitz itu bukan manusia. Manusia itu hanya objek dari penelitiannya untuk memuaskan rasa keingintahuannya aja. Jadi hanya dianggap benda saja. Itu luar biasa sekali. Objek-objek manusia yang harusnya digunakan harusnya bukan manusia. Tapi dia memakai manusia. Manusia itu harusnya dikasihi. Bukan cuma diteliti sebagai benda saja. Nah kalau kita lihat di Alkitab kita, manusia memang harusnya dikasihi. Bukan dianggap benda saja. Kita bisa lihat dalam Markus 12 ayat 30-31. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesamamu manusia. Manusia itu harus dikasihi. Bukan cuma diteliti saja sebagai benda dan diperlakukan sebagai benda. Kalau kita lihat Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, mungkin saja Joseph Mengele tidak mengerti Alkitab ini. Tetapi kita mengerti bahwa manusia itu seharusnya dikasihi. Bukan cuma diteliti menjadi bahan objek penelitian. Tanpa mendengar hatinya, jiwanya. Menggunakan manusia untuk mencapai tujuan egois. Itulah yang dilakukan Mengele. Ternyata di zaman Yesus ada juga manusia, orang-orang yang menggunakan manusia untuk tujuan egoisnya. Nah kita lihat di dalam Yohanes pasal 8 ini,
para pemimpin Yahudi, disebutkan ahli-ahli Taurat, orang Farisi, tega untuk memakai seorang perempuan yang kedapatan berzina, dipakai sebagai alat peraga, dipakai sebagai alat atau memperalat perempuan itu untuk menangkap Yesus. Jadi keberadaan dari perempuan itu sudah bukan lagi manusia, tapi dianggap benda saja. Bagaimana mereka itu menggunakan manusia, perempuan itu, untuk menangkap, untuk memuaskan keegoisan pribadi dia. Yaitu apa? Menangkap Yesus. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, saya percaya mungkin di antara kita tidak hanya sekali saja mendengar perikop ini dari Yohanes pasal 8. Oh, saya sudah tahu ceritanya kok. Ya mungkin betul juga, jadi wah sudah hafal gitu ya. Tapi mari kita kembali belajar, bukan berarti kita mengerti itu, kita oh ya sudah ceritanya seperti itu. Bukan ya soal cerita saja, tapi bagaimana firman Tuhan ini kita tangkap hari ini, kita dapat apa itu penting juga. Nah coba mari kita perhatikan gitu Bapak sekalian ya. Ketika firman ini kita lihat ayat 2-6. Bagaimana orang-orang yang ahli Taurat, orang-orang pemuka-pemuka agama ini mencoba memasang jerat kepada Yesus. Mulai ayat kedua sampai ayat ke-6 tadi yang dibacakan oleh saudari Natasha. Jadi kita lihat bahwasannya mereka menangkap perempuan itu. Jadi itu katakan pagi-pagi benar kan, kalau kita lihat pasal 8 ayat 2 tadi, pagi-pagi benar. Yesus berada lagi di bait Allah. Dan tidak lama setelah itu dia mengajar dan kemudian datanglah ahli-ahli Taurat. Jadi masih pagi-pagi benar. Jelas bahwasannya ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama ini tidak senang kepada Yesus. Bagaimana memasang jerat, memasang perangkap kepada Yesus. Itu penting bagi mereka. Bagaimana mereka bisa menangkap Tuhan Yesus. Karena jelas dari kuasanya susah sekali untuk ditangkap. Tapi mereka sekarang punya bahan yang bagus untuk menangkap Yesus. Yaitu melalui dari perempuan itu. Nah kalau kita memperhatikan dalam sistem keadilan kriminal, itu ada nilai standar yang memperinci apa saja yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh otoritas dari penegak hukum. Jadi ada standarnya, ini yang boleh, ini nggak boleh. Salah satunya yaitu tersangka itu harus dilindungi dari taktik-taktik jebakan. Jadi tersangka itu harus dilindungi dari taktik-taktik jebakan. Jadi kalau kita ngomong, ini tersangka ini, sebentar, penegak hukum harus dilindungi nih, apakah ada taktik-taktik jebakan di sana. Jangan-jangan ini ditersangkakan saja. Dan itu ada di dalam undang-undang itu juga harus diperhatikan di sana. Skenario jebakan yang sekarang dimaksud itu seperti ini. Jadi keadaan yang mungkin mendorong tersangka yang disangkakan itu untuk melakukan suatu kejadian yang sebenarnya tidak dilakukannya dalam waktu yang berbeda. Jadi maksudnya seperti ini. Orang itu sengaja dijebak seperti itu, dilakukan dan kemudian ditangkap, kemudian menjadi tersangka. Nah itu harus dipelajari oleh para penegak hukum. Secara luas bahwasannya para penegak hukum itu tahu persis ada taktik-taktik jebakan, makanya tersangka itu harus dilindungi dengan undang-undang juga. Jadi jebakan bukan hanya tindakan buruk juga, tetapi juga dianggap sebagai pelecehan atau penghinaan terhadap aparat atau sistem keadilan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika melanggar dari sistem yang ada, bukan berbicara tentang kejahatannya saja, tetapi ini juga adalah tentang pelecehan atau penghinaan terhadap sistem hukum ataupun kepada para penegak hukum. Jadi betul-betul taktik-taktik jebakan ini harus dipelajari terlebih dahulu sebelum membuat seseorang itu menjadi tersangka. Makanya kalau kita lihat di pengadilan itu bukan sekali diadili langsung beres, tidak, bukan. Harus ada diperiksa lebih dahulu seperti apa, lebih dalam. Maka kalau dipanggil kepolisian bukan 1-2 jam pulang, biasanya sampai 12 jam, 10 jam, bisa sampai sehari. Cuma ditanyai, katanya cuma 20 pertanyaan, tetapi bisa sampai sehari gitu ya. Apa sih yang ditanyakan, nggak ngerti. Supaya kalau itu dianggap tersangka ya oke, dipelajari lebih dulu supaya di dalam menjatuhkan hukuman itu tidak keliru. Nah secara singkat bahwasannya
perangkap itu dipasang. Apakah kepada perempuan itu saja? Tidak. Perempuan itu hanya dipakai sebagai satu alat saja. Perangkap sesungguhnya adalah ditujukan kepada Yesus. Perempuan itu hanya dianggap benda. Bagaimana menangkap Tuhan Yesus? Itulah keegoisan pribadi atau satu kelompok yang ingin menjatuhkan Yesus. Kita perhatikan ayat yang ke-6, Yohanes 8 tadi ayat ke-6. Mereka mengatakan itu untuk mencobai dia, dalam dianya bisa mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Nah, inilah firman Tuhan berkata dengan jelas bahwasanya adalah perangkap yang sengaja diperhadapkan kepada Yesus, supaya nanti apapun jawaban daripada Yesus itu salah semua. Nanti kita akan lihat gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi perempuan itu cuma umpan di kail aja. Kali itu ditangkap oleh Tuhan Yesus, artinya digigit, kena, ya udah kepancing aja, selesai Tuhan Yesus. Menarik ya sebetulnya, ini seperti kalau kita lihat, wah ini drama banget gitu ya. Kita ngerti, wah ini drama banget. Nah, Bapak sekalian, sekali lagi yang juga membuat saya menarik adalah, silakan slide-nya dibuka. Ketika saya mencoba mempelajari, ini Bapak Ibu jangan pusing ya, saya juga enggak ahli-ahli banget, tapi kita lihat slide yang kedua. Nah, ini kan bahan belajar saya gitu ya. Itu dalam bahasa Yunani gitu ya. Bapak Ibu ini bacanya apa? Enggak usah pusing deh. Biarin yang baca yang tahu aja gitu ya. Itu dalam bahasa Yunani itu ada tanda kurung buka 2, dan kemudian yang terakhir juga kurung tutup 2, itu mulai dari pasal 7 ayat 53 sampai dengan pasal 8 ayat 11. Nah, bagi para penafsir Alkitab atau orang-orang yang ingin berkhotbah harus memperhatikan bagian ini. Artinya apa? Banyak penafsir mengatakan, tidak sedikit ya, bahwasanya ini bukan kisah yang terjadi beneran. Karena dipakai tanda dalam kurung 2 gitu. Karena maksudnya apa? Karena di dalam teks aslinya atau salinan yang lebih awal itu enggak ada. Dan muncul di bagian yang lebih muda. Mana nih yang awal lagi? Enggak ada. Maka ditaruh dalam kurung tanda 2. Nah, perlu hati-hati apakah terjadi beneran gini ya. Jadi tidak sembarangan ketika kita berkhotbah seperti itu. Jadi saya lihat, wah ternyata ada tanda kurungnya, kurung bukanya 2, kurung tutupnya 2. Ini maksudnya apa nih? Nah, kemungkinan sih tidak. Tetapi sekali lagi, dari pengamatan yang saya lihat dan kemudian juga ada penafsir kita melihat bahwasanya meyakini ya, sekali lagi ini bukan posisinya ini pasti terjadi. Enggak, tetapi kita harus secara fair mengatakan saya meyakini, bukan berarti bukan ini ditambahkan atau tidak. Oke, itu ada juga seperti itu, tetap karena ada dalam tanda kurung seperti itu. Kita dalam sederhana saja, saya bukan peneliti dan saya juga bersama dengan orang-orang lain yang ada sedang meneliti ini. Peristiwa yang terjadi di Yohanes pasal 8, Muslimat pasal 7 ayat 53 tadi, itu konsisten dengan cerita yang lain. Nah, kita perhatikan, jadi bukan hanya soal tanda kurung tadi, tapi konsisten. Bagaimana hati dan sikap Yesus itu sama yang terjadi dengan pasal 8 ini. Jadi kalau kita baca pasal 8 ini, sangat mungkin dalam pikiran kita itu terjadi beneran. Karena itu sesuai dengan apa yang menjadi sikap dan hati Yesus. Jadi kita punya metode yang lain bagaimana menafsirkan bagian ini. Apa yang dilakukan Yesus terhadap perempuan ini sama dengan harapan kita dan harapan Yesus kepada kita. Jadi cara kita menafsirkan ini benar enggak ya? Ini salah. Itu kalau kita mengatakan ini pasti tidak ada atau pasti ada, justru kita jadi keliru. Tapi saya mengatakan pada Bapak Ibu semua, bagaimana menafsirkannya? Ya ini semua dalam konteksnya, oke, kita lihat sama nih. Oh, hati dan sikap Yesus, oh tepat sekali. Jadi saya beranggapan bahwasanya kalau kita beranggapan bahwasanya ini nggak ada bukti yang kuat di dalam teks yang lebih awal atau saran lebih awal, oke itu betul. Tetapi kita juga bisa meningkat. Kalau ini muncul pun sangat masuk akal. Nah, oke, jadi saya melihat bahwasanya ini perempuan berdosa.
Kita lihat di dalam teks yang lain, Yesus itu sering kumpul. Dan saya pernah menyatakan berkali-kali kumpul dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Masuk akal bukan? Kalau sekarang diperhadapkan dengan seperti itu. Yesus juga senang disebut sebagai sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Itu adalah Injil Lukas 7 ayat 34. Nah, kita lihat. Ini orang berdosa. Ketemu dengan Yesus. Kita lihat, wah teksnya ini sesuai dengan hati dan sikap Yesus. Sangat masuk akal, teks ini asli. Sekali lagi, teks sangat masuk akal, teks ini asli. Meskipun salinan lebih awalnya tidak ada. Maka dikasih dalam kurung, tapi tetap dimunculkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, secara historis, susah sekali untuk membuktikan ada teks yang lebih awal. Tetapi teks ini ada. Jadi pembuktian yang teks awalnya kok nggak ada gitu kan. Nah, tapi saya beranggapan bahwasanya ini secara bertanggung jawab bisa terjadi sesungguhnya. Karena ada teksnya, tapi salinan yang awal lebih agak memang tidak ada gitu. Nah, Bapak sekalian, kita mengerti bahwasanya inilah perangkap yang dipasang oleh pemuka agama ataupun orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi atau ahli-ahli Taurat itu. Mereka para tokoh pemuka agama. Tapi mereka merasa terancam akan keberadaan Yesus. Mereka bukan orang-orang yang bodoh. Mereka tuh hafal Alkitab. Kalau kita lihat kebiasaan atau menjadi budaya daripada orang Yahudi. Sejak kecil mereka itu sudah ngafal Alkitab. Menghafal beneran Bapak sekalian. Jadi mereka bisa ngerti, saya pernah kedatangan dosen langsung dari Israel gitu ya. Jadi dia mengajarkan pada kami ternyata tanda bacanya itu berbeda-beda. Jadi kalau kita lihat teks aslinya ini kan orang Israel ya. Dia bukan Kristen tapi dia orang Yahudi. Jadi Yudaisme, jadi orang Yahudi gitu ya. Dia hanya percaya pada Taurat Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu kalau kita lihat di dalam teks aslinya, bahasa aslinya itu ada tanda baca titik 1, titik 2, ada garisnya. Itu semua ada tanda bacanya gitu. Jadi kalau titiknya 1 misalnya dia cuma 1 ketuk. Kalau 2 misalnya bacanya agak panjang, 3 lebih panjang lagi. Jadi kalau orang baca, wih ternyata baca Alkitabnya itu ada nadanya seperti itu. Maka mereka tuh hafal. Kalau kita kan susah ya. Seperti kita ngomong, kita ayo coba apalkan. Maka di sekolah minggu hafal ayat gitu kan, susah kan Bapak sekalian, susah. Tapi beda kalau kita nyanyi bisa hafal kan. Ini manusia itu sebetulnya kalau nyanyi itu lebih mudah hafal. Dan orang Yahudi kenapa mereka bisa hafal? Karena caranya mereka ada tanda bacanya. Sayangnya kita nggak ngerti tanda bacanya gitu. Oke, itu cara mereka ada. Orang Yahudi itu bukan orang yang bodoh. Mereka orang yang pintar sekali memanfaatkan momen. Kenapa mereka datang pagi-pagi benar? Datang pada Yesus. Mereka tahu sudah mempelajari. Yesus pagi-pagi ada di rumah ibadat. Dan pagi-pagi itu pula dibawa perempuan yang berdosa itu kepada Yesus. Mungkin saja wanita itu kaget-kaget juga. Pagi-pagi, entahlah berapa lama dia ditangkap. Mungkin saja rambutnya awut-awutan seperti itu, pakaiannya juga gak jelas seperti apa. Dan dia dibawa kepada Yesus. Kondisinya boleh katakan mengenaskan, malu. Tertangkap basah itu ekspresinya banyak. Tapi yang pasti malu itu ada dalam perempuan itu. Ketika di hadapan seperti itu, datang pada Yesus. Ada pertanyaan sulit yang diajukan pada orang tokoh-tokoh agama itu kepada Yesus. Dalam hukum Musa, atau katakan Musa dalam hukum Taurat, memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apa pendapatmu tentang hal itu? Bapak Ibu sekalian, ini dilema bagi Yesus. Saya berikan dilemanya seperti ini. Kalau perempuan itu tertangkap basah, artinya ada sanksi yang lain. Dan perempuan ini dianggap jahat. Jadi kita ngerti ya, kalau tertangkap basah, ya sudah nggak ada pembelaan lagi ikutan. Ini orang yang jahat, orang yang berdosa. Menurut hukum Taurat, perempuan ini harus dilempari batu atau dihukum
mati dengan dilempar batu. Perempuan ini kan melas. Ditangkap, ada Yesus mungkin juga nggak siap, kaget juga tiba-tiba dia ditangkap. Bukannya ditangkap, dibawa kepada Yesus. Melas loh. Bahasa tubuhnya itu memelas sekali. Apakah Yesus akan menunjukkan kemurahannya? Udah bebasin aja perempuan itu. Jebakan. Kenapa? Kalau Yesus mengatakan bebaskan perempuan itu, Yesus melanggar hukum Musa atau hukum Taurat itu. Berbahaya buat pengajarannya. Tetapi sebaliknya, kalau Yesus memerintahkan, udah karena dia berdosa, dia harus dihukum mati. Jebakan lagi. Karena yang bisa memerintahkan hukuman mati adalah pemerintahan Romawi. Bukan dari Yesus. Nah, kita sekarang ngerti ini. Ada jebakan yang jelas. Apapun jawaban Yesus. Memerintahkan dibebaskan, melanggar hukum Taurat. Kalau dihukum, melanggar hukum Romawi. Bingung bukan? Apa yang harus dijawab Yesus kepada mereka? Bingung. Kalau kita dihadapkan jawab ya salah, tidak salah, kita mau jawab apa? Tunggu diem aja ya, gak usah jawab kan gitu kan. Nah, kita coba lihat ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum Yesus menjawab, apa sih yang terjadi sesungguhnya? Kalau kita lihat sebelumnya dalam Yohanes pasal 7, para pemuka agama itu bertemu dalam satu pertemuan dan mereka bersepakat untuk menjatuhkan Yesus. Kira-kira seperti itu. Yuk kita jatuhkan Yesus. Tetapi kalau kita lihat lagi di dalam hukum Taurat Musa, ini kejadian sungguhnya ya. Ini ada perempuan yang berbuat dosa, pertanyaannya adalah dengan siapa dia berbuat dosa? Betul ya. Ini ada perempuan kedapatan berzina. Dengan siapa? Kita lihat hukum Tauratnya. Ada di Ulangan 22 ayat 22 dan 24. Apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dihukum mati. Jadi harusnya bukan satu saja. Yang kedapatan ya harus ada pasangannya dong. Tapi kenapa tidak ada? Yang kedua kalau kita lihat lagi ayat yang ke-24, tadi kan ayat 22, ayat 24, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembali mereka pakai hukum Taurat Musa. Hukum Taurat. Tapi Yesus juga mengerti bahwasanya di dalam hukum Taurat itu bukan perempuan itu saja yang dibawa pada Yesus seharusnya. Harusnya ada siapa. Yesus sebelum menjawab bisa bertanya kan, dengan siapa perempuan ini gitu lah. Tapi nggak dibawa. Jadi kejadian yang sesungguhnya ini ditutupi. Hanya bawa perempuan sebagai umpan saja. Apapun jawaban Yesus, perempuan ini mati. Tidak diperlakukan sebagai manusia. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kita sekarang mengerti benar. Inilah kejadian yang sebenarnya. Bukan soal perempuan yang dengan wajah yang melas, yang malu, yang sudah tidak punya harga diri lagi, dibawa kepada Yesus. Tetapi dengan siapa dia melakukannya? Tetapi apakah reaksi daripada Tuhan Yesus mempertanyakan siapa orang itu yang bersama dengan perempuan ini? Tidak. Alkitab tidak mengatakan seperti itu. Tetapi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah, dia apa Bapak sekalian? Dia bungkuk, ya, kemudian dia menulis dengan jarinya. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah pakai metode yang sama dalam menyembuhkan, juga tidak pernah dalam menjawab pertanyaan seperti ini, juga tidak pernah dengan metode yang sama. Tetapi kalau kita lihat di Alkitab, Tuhan menulis dengan jarinya, sehingga ada 3 peristiwa. Yang pertama, 10 hukum perintah Allah itu ditulis dengan jari Tuhan.
Nanti bisa dilihat di dalam Kejadian 31 ayat 18. Dan kemudian kita lihat waktu Daniel pasal 5 ayat 5 ada tulisan di dinding. Mene-mene, ya itu kan Bapak Ibu sekalian baca ya, mene-mene apa ya, Ur-Kasim atau apa. Itu tulisan tangan Tuhan sendiri. Dan yang ketiga, dengan jari Tuhan sendiri, Tuhan menulis. Ada undian ya, ada pertanyaan nih, kalau bisa jawab nanti dikasih luar biasa. Yesus nulis apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Nulis apa Yesus? Gak ada yang tahu. Saya juga nggak tahu sekalian. Kalau kita nggak tahu, nggak ada di Alkitab, kita jangan pastikan gitu ya. Tapi menarik sekali, apa yang di tulisan tangan Yesus itu sampai membuat orang-orang atau pemuka agama itu mundur teratur gitu ya. Tulisan tangannya itu apa? Nggak ngerti. Jadi misteri sampai sekarang. Kalau saya baca tafsirannya banyak sekali. Oh kira-kira seperti ini, kira-kira seperti ini. Ya udah namanya kira-kira, ya udah biarin aja gitu kan. Tetapi menarik ketika silakan slide-nya dibuka itu ada Vernon McGee ya. Itu dia mengatakan seperti ini. Yeremia 17 ayat 3 tetapi bukan yang terjemahan baru, terjemahan lama. Dia mengatakan seperti ini, dia mengutip itu. Bahwa Tuhan itulah pengharapan orang Israel. Segala orang yang meninggalkan Dika itu kelak akan dipermalukan. Barang siapa yang undur daripada itu tersuratlah namanya dalam tanah. Karena mereka itu sudah meninggalkan mata air hidup yaitu Tuhan. Jadi Vernon McGee itu mengingatkan kita semua bahwasanya ketika Yesus menulis di tanah itu ada di Alkitab. Sebelumnya ada nubuatan seperti itu. Jadi Yeremia 17:3 Vernon mengingatkan kita terjemahan lama jelas tersuratlah namanya dalam tanah. Menarik sekalian. Dan itu dihubungkan dengan air hidup. Ya. Sekali lagi kalau kita bicara air hidup, baru saja kemarin kita bicara Pak Pendeta David SS ya, menguraikan tentang air hidup ini. Jadi inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan menulis dengan jarinya sendiri di tanah. Dan Alkitab ternyata ada juga. Yeremia 17 ayat 3. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa tulisannya tetap menjadi misteri bagi kita semua. Dalam satu tulisan, John Stott, dia bisa memberikan satu hal yang bagus. Strategi Yohanes, penulis daripada Injil Yohanes itu dia pakai strategi penggenapan. Maksudnya seperti ini. Kalau dia bicara tentang roti hidup, dia itu memberi makan banyak orang melalui bekal dari anak kecil. Jadi untuk menggambarkan roti hidup itu apa? Yesus seperti itu. Nah, disebut dengan John Stott strategi penggenapan. Kalau bicara tentang terang dunia, Yesus itu menyembuhkan seorang yang buta sehingga dia bisa melihat dunia. Itulah gambaran jadi penggenapan. Roti hidup, yaitu ada anak kecil dipakai rotinya 5 roti 2 ikan untuk memberikan orang banyak. Kalau bicara tentang dunia, Yesus mencelikan mata seorang buta sehingga bisa melihat dunia. Itulah terang dunia. Begitupun ketika bicara tentang air hidup, itu Yesus membawa seorang perempuan kepada kehidupan sejati. Hidupnya telah hancur. Tetapi dengan air hidup itu, perempuan itu tidak akan haus lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita perlu jelas tentang air hidup ini ya. Apakah ini bicara tentang perempuan yang buruk kelakuannya, perempuan yang jelek? Saya tidak mengatakan demikian. Dan Alkitab tidak mengatakan demikian. Yang pasti, perempuan ini punya suami 5. Dan sekarang yang ke-6, itu pun bukan suaminya. Apakah ini bisa ditafsirkan dengan perempuan ini perempuan yang jelek dan saya mengatakan tidak, perempuan ini seharusnya tidak seperti ini. Bukan, ini berbicara tentang rohani, yang rohani seperti itu. Saya mengatakan boleh saja kita menafsirkan Alkitab seperti itu. Tetapi kalau dasarnya nggak kuat, kita jangan mengatakan ini nggak bicara tentang perempuan yang melakukan perbuatan tidak baik. Ini bicara tentang kerohanian. Seharusnya nggak seperti itu. Yang harusnya dilakukan kita adalah bagi orang yang bertanggung jawab untuk menafsirkan Alkitab. Ini loh ada teks yang lain dalam Perjanjian Lama mengatakan bahwasanya ada dewa-dewa
di 5 kota, dan itu 7 dewa. 5 kota ini mungkin berbicara tentang suaminya 5, dan sekarang yang bicara dengan Yesus yang ke-6, bukan suaminya. Bisa nggak seperti itu? Bisa saja, tetapi itu nggak cukup. Harus ada bukti kuat lagi. Apakah 5 kota itu saja yang disampaikan dengan 5 suami sehingga klop? Kalau enggak, ya jangan dapatkan seperti itu. Kita jadi keliru. Kalau kita mengatakan bahwasanya perempuan ini apakah seperti perempuan berdosa yang didatang pada Yesus, enggak ada. Yang disebutkan hanya perempuan ini punya 5 suami. Dan sekarang suami yang ke-6 pun bukan suaminya, hanya seperti aja. Jadi saya lebih menafsirkan perempuan yang bicara pada Yesus, perempuan Samaria itu, ya adalah perempuan yang kehidupannya yang hancur. Rumah tangganya yang hancur. Tidak ada kepuasan di dalam rumah tangganya. Maka dia perlu air hidup itu. Supaya dia tidak dahaga lagi. Berjumpa dengan Yesus. Ada air kehidupan yang selalu mengalir di dalam hidupnya. Maka dia sukacitakan. Nah, Bapak sekalian, bagi penafsir-penafsir Alkitab termasuk saya yang belajar, Nikolas, kita harus hati-hati menafsirkan Alkitab. Kalau enggak pasti jangan dipastikan. Kalau yang sudah pasti, ya sudah pastikan. Maksudnya seperti itu, kalau sudah pasti jangan ditarik-tarik yang lain lagi gitu ya. Kalau enggak pasti jangan dipastikan, lebih baik itu dibuat terbuka. Kita ngerti, oh ini ada seperti ini ada seperti ini nih. Ya kita jangan pastikan. Kalau sudah pasti jangan dibuat enggak pasti gitu ya. Nah, Bapak sekalian kita sekarang mengerti. Nah, sekali lagi, ini adalah reaksi daripada Tuhan Yesus. Jadi kalau John Stott strategi penggenapan. Nah, bagaimana sekarang kita melihat dari Tuhan Yesus sendiri? Sekali lagi kita lihat Tuhan Yesus mengalami dilema. Tidak mudah. Menjawab apapun salah. Mau nulis apa itu pun juga bingung juga gitu kan. Dilema itu seperti apa? Saya gambarkan seperti ini ya. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, senang kan? Keluar dari Mesir gitu ya. Wah, ini dipimpin oleh Tuhan setelah ke-10 keluar dari Mesir. Ternyata Firaun tahu dikejar ini sama pasukan Firaun, pasukan Mesir. Di depannya ada laut Teberau. Gak bisa nyebrang. Mau maju, gak ada jalan. Mau mundur, ditangkap. Lah inilah dilema. Apapun yang menjadi jawaban Yesus, jawab ya salah, jawab tidak ya salah. Inilah gambaran dilema. Jadi esensi dilema yang dialami Tuhan Yesus ada di dalam Yohanes pasal 8 ini. Ini jebakan yang sangat cerdik. Meskipun kita tahu kejadian sebenarnya itu ada lakinya, tapi nggak ditanyakan oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak-Ibu sekalian, di dalam mengendalikan situasi Tuhan Yesus luar biasa gitu ya. Kalau di dalam dunia militer ya, kita kan orang Mennonite kan tidak dianjurkan untuk berperang, tetapi kita kan bisa belajar. Dalam dunia militer ada satu frasa yang menjadi patokan dalam cara peperangan modern, yaitu namanya aturan perang. Nah, aturan perang ini memberitahu para prajurit, khususnya dikasih tahu nih aturan perang seperti ini, bagaimana cara perang yang bisa diterima oleh dunia seperti itu dan apa harus dilakukan. Mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak. Nah, ini aturan perang. Ketika kita tidak mengerti aturan perang, artinya kita keluar daripada itu dan kita tidak boleh. Jadi kita harus mengerti aturan perang. Jadi sekarang kalau dulu kan perangnya model apapun boleh. Tidak boleh kalau perang diatur oleh peraturan perang yang ada. Pemimpin agama, pemuka agama ini, dia mengendalikan aturan perang. Tetapi Yesus membalikan keadaan aturan perang ini. Bukan lagi tentang kredibilitas Yesus atau kesalahan dari perempuan ini. Inilah aturan perang yang diatur oleh para pemuka agama. Tentang kredibilitas Yesus atau perempuan yang bersalah ini. Tetapi Yesus membalikan dengan siapa yang pantas dan tidak pantas. Wow. Aturan perangnya sekarang dipegang oleh Tuhan Yesus. Bukan tentang kredibilitas Yesus atau perempuan yang bersalah itu. Tetapi siapa yang pantas dan tidak pantas untuk menghukum.
Jadi sekarang kendalinya, aturan perangnya ada di tangan Tuhan Yesus. Inilah hal yang luar biasa, keluar dari dilema, dan kemudian Yesus membalikkan keadaan dengan aturan perang itu. Jadi secara singkat, aturan perang ini seperti Yohanes 8 ayat 7 tadi. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu pada perempuan itu. Jadi aturan perangnya tidak berdosa. Kaget para pemuka agama. Mereka pemuka agama dianggap orang yang suci. Maka mereka kalau keluar dari rumah sudah ngerti, oh ini pemuka agama. Kalau saya pakai jubah saya keluar, orang ngerti saya pendeta. Kira-kira seperti itu kan. Tetapi apa yang menjadi penampilan itu bukan berarti mereka hidup suci. Aturan perang saya katakan oleh Tuhan Yesus. Barang siapa yang tidak berdosa. Kaget mereka. Dan bukan bicara tentang kredibilitas Yesus lagi. Bukan bicara tentang perempuan yang berdosa itu lagi. Tapi siapa yang tidak berdosa. Para pemuka agama itu siapa yang tidak bersalah. Kira-kira seperti itu. Standar untuk menghakimi orang yang berdosa adalah orang yang tidak berdosa. Standar untuk menghakimi orang yang berdosa adalah orang yang tidak berdosa. Dan itu fair. Akhirnya kita tahu. Mereka seolah topengnya itu dibuka semua gitu ya. Siapa nih yang berdosa? Siapa yang bisa lempar batu? Siapa nih? Tidak bisa ternyata. Maka mereka kemungkinan menundukkan kepala, malu, bingung, tengok kanan, tengok kiri. Mereka mau ngomong juga bingung. Kamu berdosa enggak? Kamu berdosa? Mungkin saja. Para penjebak itu mungkin juga ada di antara mereka. Ketika mereka merencanakan kejahatan, mereka berdosa. Maka kita lihat dalam Alkitab. Mulai daripada yang tua, diam-diam meninggalkan tempat. Disusul yang lain, disusul yang lain, disusul yang lain. Akhirnya tuntas sudah. Luar biasa. Aturan perangnya dirubah. Dan Yesus memenangkan peperangan itu. Tetapi apakah selesai masalahnya? Penyelamatannya tuntas. Tapi masalahnya belum selesai. Apa yang menjadi pertanyaan dari pemuka-pemuka agama itu masih menjadi dilema bagi Yesus. Apakah Yesus akan menghukum perempuan itu? Ini kalau drama, Bapak Ibu belum mengerti akhirnya, kita akan tunggu gitu ya. Yesus menghukum nggak ya? Nah Bapak Ibu sekalian, kita tahu Yesus tidak menghukum. Alkitab sudah mengatakan, jika tidak dibaca oleh saudari Natasha. Tuhan Yesus tidak menghukum. Padahal dia berhak untuk menghukum. Karena dia tidak berdosa. Perhatikan, Tuhan Yesus berhak menghukum perempuan itu karena Tuhan Yesus tidak berdosa. Tetapi dia tidak menghukum perempuan itu. Udah, kamu keluar aja bebas. Perempuan ini deg-degan ketemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga punya dilema. Tapi Tuhan Yesus menuntaskannya. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dikasih Tuhan, ayat 11 itu menjadi hal yang penting untuk kita ingat. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Tuhan memilih menyelamatkan kita. Seharusnya kita dihukum oleh Tuhan. Tuhan berhak menghukum kita yang berdosa. Tetapi kita tidak dihukumnya. Kita harus mengerti. Kita bebas dari penghukuman. Karena Yesus tidak berdosa. Harga yang mahal. Kita pikir cuma Yesus punya satu jabatan saja sehingga bisa membebaskan kita. Tidak. Kita tuh dibebaskan dari dosa kita karena Tuhan Yesus tidak berdosa. Bapak Ibu sekalian, mari kita ingat kehidupan kita. Sepanjang kehidupan kita masih jauh daripada Tuhan dan melakukan hal yang tidak menyenangkan dari Tuhan. Dan kita hidup di
dalam dosa, ingatlah Tuhan Yesus itu hidup tidak berdosa, menjauhi dosa demi kita. Tapi Tuhan juga mengatakan pada kita, ada kehidupan, tetapi sekaligus juga peringatan bagi kita semua. Ada anugerah itu. Tetapi juga kita diingatkan, pengampunan itu menuntut agar kita meninggalkan dosa untuk selamanya. Seperti yang dikatakan oleh perempuan itu. Jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Apakah sekarang kita merasa Tuhan sudah mengampuni dosa kita? Saya setuju. Kita semua mengatakan kita semua diampuni oleh Tuhan. Masalahnya adalah apakah kita meninggalkan dosa kita? Apakah kita jijik terhadap dosa kita? Sepanjang kita masih berdosa dan senang dengan dosa, perintah Tuhan Yesus pada perempuan itu sebenarnya tidak berlaku lagi. Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Itulah pengampunan Tuhan yang besar dan menjadi PR bagi kita semua. Sebagai orang Kristen, kita perlu ingat tadi, pengampunan daripada Tuhan menuntut agar dosa itu ditinggalkan. Kalau kita mengatakan, saya sudah diampuni dosa kita, oke, yes. Yang kedua, sudah tinggalkan dosa kita atau belum? Sepanjang kita masih menginginkan hidup di dalam dosa, tidak ada perubahan hidup itu. Dan hidup kita tidak menghasilkan buah. Maka kita tetap berkubang di dalam dosa itu. Kembali kita bertanya, Tuhan, apakah Engkau sudah mengampuni saya? Bukan. Karena saya masih terus hidup dalam dosa. Mari kita kumpulkan bagian yang penting ini. Tuhan Yesus punya hati yang mengampuni. Karena dia tidak berdosa di dalam kehidupannya. Tapi pengampunan sebagai anugerah daripada Tuhan itu menuntut kita untuk meninggalkan dosa kita, dosa-dosa kita. Menuntut kita untuk hidup kudus di dalam Tuhan. Membenci dosa, menjauhi dosa. Ada perubahan hidup yang nyata di dalam hidup kita. Maukah kita terus berakar di dalam Tuhan? Maka kita bertumbuh di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Sekaligus kita menghasilkan buah-buah kebenaran itu. Kalau kita hidup menjauhi dosa. Mari kita coba bayangkan. Perempuan yang dipakai sebagai alat jebakan itu. Ketika Tuhan berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kita coba berpikir, andaikan itu perempuan ini punya kehidupan yang bergantung dari penghasilannya karena dia berbuat dosa itu. Apakah dia akan mengulangi? Kita akan berkata perempuan itu maaf, bodoh. Kok diulangi lagi ya? Kan sudah diampuni. Harusnya enggak. Perempuan itu harusnya sudah mati. Dilempari batu. Tapi dia diampuni oleh Tuhan Yesus. Kalau kita berpikir perempuan itu sekali lagi maaf bodoh. Mungkin kita jadi orang-orang Kristen yang kurang pandai di dalam hidup kita. Mungkin kita menjadi orang Kristen yang maaf bodoh. Kita jatuh di dalam dosa lagi. Tidak bisa menghargai anugerah Tuhan yang selalu punya hati yang mengampuni setiap kita. Hari ini kita ditantang oleh firman Tuhan. Maukah kita tidak berbuat dosa lagi? Mulai dari sekarang. Hati Tuhan. Hati yang mengampuni. Tapi kita butuh perjuangan untuk tidak hidup di dalam dosa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini.
Mungkin untuk kesekian kalinya kami baca teks firman Tuhan. Di Injil Yohanes pasal 8 ini. Kami menjadi satu cerita yang mudah kami hafalkan. Tapi pagi hari ini kami disingkapkan ya Tuhan. Bahwasanya Engkau menebus dosa kami. Karena Engkau berjuang hidup tidak berdosa. Kami mengerti betapa susahnya hidup tidak berdosa. Tapi Engkau melakukannya bagi kami. Ajar kami untuk mengingat, mengerti, sekaligus belajar melakukannya. Kalau kami sebagai orang-orang yang sudah diampuni dosa kami belajar seperti perempuan yang mendengar perintah daripada Tuhan Yesus. Pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Mari kita belajar melakukannya. Agar kita bukan hanya mendapatkan anugerah itu. Tapi kita hidup di dalam anugerah pengampunan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang biasa kita lakukan di dalam tiap minggu terakhir, di dalam tiap-tiap bulan, kita akan mendoakan untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun hari lahir dan berulang tahun pernikahan. Saya akan mendoakan untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun hari lahir terlebih dahulu. Nanti kalau di rumah ya cukup duduk saja, kalau yang di sini bisa berdiri ya, tidak perlu maju ke depan ya, kita tidak ingin ada kerumunan bersama-sama. Yang pertama saudari Yanti Lestari Halim, tanggal 1 Januari. Kemudian Ananda Eliseva Sisilia Kencana, tanggal 5 Januari. Yang ketiga Ananda Mikaela Abigail Setiawan, tanggal 6 Januari. Dan tanggal 7 Januari Ibu Ida Anggriani. Kemudian Saudari Irma Meliani, tanggal 11. Dan di tanggal yang sama Ananda Miguel Albertus. Kemudian berikutnya yang ketujuh Diaken Liana Handoko, tanggal 13 Januari. Kemudian berikutnya yang ke-8 Saudara James Josia Hudiono, tanggal 17. Kemudian yang ke-9 Bapak Thomas Gunawan, tanggal 19. Kemudian berikutnya Evangelis Yonatan Setiawan, tanggal 27. Dan tanggal yang sama, tanggal 27 Ananda Kaila Natania. Kemudian berikutnya yang ke-12 Saudari Siti Nur Fitriani, tanggal 29. Dan hari ini tepat ada 2 orang yang berulang tahun, Bapak Richard Ben Susanto dan Saudara Fernando Jose Supardin. Dan besok yang terakhir Januari, Bapak Robert Jakniko. Silahkan yang ada di sini bisa berdiri. Saya mendoakan dan kita semua mendukung dalam doa. Silahkan yang hadir di sini saja bisa berdiri, di rumah tetap duduk saja ya. Bapa di dalam surga, kami mensyukuri. Ada saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Januari adalah karena anugerah Tuhan. Tuhan sungguh menyayangi kami semua. Sehingga Tuhan terus menambah-nambahkan usia bagi saudara-saudara kami ya Tuhan. Melewati masa-masa sukar khususnya COVID-19 yang sampai hari ini belum selesai. Tapi Tuhan menunjukkan keperkasaan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup saudara-saudara kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan melimpahkan dengan umur panjang, melimpahkan dengan kesehatan yang baik bagi mereka semua. Dan juga Tuhan membuat berhasil di dalam segala langkah hidup mereka ya Tuhan. Berkati studi mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, dan berkati keluarga mereka. Agar saudara-saudara kami ini ketika berulang tahun mengingat ada Tuhan yang selalu menopang, menyertai, dan memberkati mereka. Umur panjang di tangan kanannya, dan di tangan kirinya kejayaan. Itulah firman Tuhan yang boleh menyertai saudara-saudara kami semua yang berulang tahun di bulan Januari ini. Berkati mereka semua Tuhan dengan yang terbaik. Dan biarlah mereka juga terus berjuang di dalam iman mereka untuk senantiasa mengarahkan diri kepada Tuhan dan diam di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkat-Mu limpah-limpahkan bagi mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Selamat ulang tahun Bapak Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun di bulan Januari, Tuhan memberkati ya. Kemudian berikutnya kita akan mendoakan untuk yang berulang tahun pernikahan, ada 6 keluarga. Yang pertama tanggal 5 Bapak dan Ibu Michael Rio Perkasa. Kemudian yang kedua tanggal 13 Bapak dan Ibu Rudi Hartono. Yang ketiga Bapak dan Ibu Heri Susanto tanggal 15. Kemudian yang keempat Bapak dan Ibu Kasianto tanggal 17. Kemudian yang kelima Bapak dan Ibu Johannes Effendi tanggal 19. Kemudian yang keenam Bapak dan Ibu Andi Gunawan tanggal 27. Kalau yang di online silakan duduk berdekatan, pegang tangannya, boleh di dekap ya. Namanya apa ya? Ya gitulah maksudnya, saya tahu ya. Kayak di sini ada ya tadi ya, Pak Kasianto sama Ibu ya. Pak Kasianto bisa ke sini berdiri duduk dekatan dengan Ibu. Ya, oke. Digandeng ya, Pak. Oke, Bu. Ibu bisa kuat berdiri, Bu? Ya, oke. Pak saya dekat ya. Oke. Ya, saya akan mendoakan dan kita semua dukung dalam doa ya. Berdiri ya, Bapak dan Ibu ya. Pegang tangannya, Pak. Gandeng, Pak. Iya, oke. Ada foto nggak? Ini foto ya. Ya, kita berdoa untuk semua yang berulang tahun pernikahan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwasanya ada saudara-saudara kami yang berulang tahun pernikahan. Bukan hal yang mudah ya Tuhan. Mengarungi sebuah bahtera rumah tangga. Ada perbedaan di sana. Ada selera yang berbeda. Ada keinginan yang berbeda. Tetapi ajaib. Tuhan menyatukan mereka di dalam satu bahtera yang sama. Kiranya mereka terus mengarungi bahtera rumah tangga ini dan mengutamakan Tuhan sebagai juru mudi dari rumah tangga mereka. Kemanapun mereka berlayar, kemanapun mereka pergi, tetap ada di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan di dalam segala musim kehidupan mereka. Sudah banyak musim yang mereka lalui dan mereka tetap menatap ke depan bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah mempertemukan mereka, ya Tuhan terus mengikat mereka dengan cinta kasih kepada Tuhan. Hendaklah kasih dan setia itu tidak meninggalkan engkau. Peliharalah terus kasih dan setia itu. Dan tinggallah terus di dalam kasih dan setia. Agar engkau boleh melihat kebesaran Tuhan, pimpinan Tuhan di dalam hidup rumah tangga kalian. Tuhan berkati mereka dengan berkat-berkat terbaik yang daripada surga. Berkat dari keluarga, berkat rumah tangga. Tuhan limpahkan bagi mereka semua. Dan mereka tetap sehati sepikir di dalam Tuhan. Terus mengerjakan karya-karya Tuhan di dalam rumah tangga yang mereka bangun. Terima kasih Tuhan, berkati mereka dengan segala yang terbaik. Biarlah musim kehidupan berikutnya tetap ada di dalam Tuhan. Apapun yang menjadi perbedaan mereka, bukan untuk memisahkan, tetapi untuk menyatukan mereka di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati mereka dengan yang terbaik pada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber cinta kasih itu, kami berdoa. Amin. Selamat ulang tahun pernikahan. Sekarang ada Bapak Ibu Kasianto yang di rumah juga selamat semua ya, Tuhan berkati. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Penatua Priscilla Sugiyarti yang memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Persilakan Ibu. Terima kasih Pak Edi untuk pelayanan firman pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Juga terima kasih untuk doa yang dipanjatkan bagi teman-teman yang berulang tahun maupun berulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan juga memberkati, memberikan kebahagiaan di hari ulang tahun yang sudah dirayakan. Selanjutnya kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan terus mengingat firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya pada pagi hari ini untuk belajar mengampuni seperti halnya Tuhan Yesus juga sudah mengampuni kita. Dia sudah begitu kasih kepada kita, kasihnya sungguh luar biasa sehingga dialah yang tidak berdosa
Dia juga yang sudah menanggung dosa-dosa kita. Biarlah kita akan terus meneladani Tuhan kita, Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan jugalah yang juga penuh dengan pengampunan, dan Tuhan jugalah yang mengajarkan kita untuk murah hati. Kasih pasti lemah lembut. Dari PPR 2 nomor 407 akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batas. Ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Selanjutnya komitmen kemuritan, pengakuan iman rasuli, dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya pendeta yang di SS. Iya, luar biasa ya pelayanan dari ibu dan anak-anaknya, luar biasa. Di rumah nyanyi pecah suara terus itu bagus sekali ya, luar biasa. Seragamnya juga bagus gitu ya, luar biasa. Kita diberkati pada pagi hari ini. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut,
pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah terpuji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Silakan duduk dan ambil waktu teduh. Tuhan berkati.